Good morning, selamat pagi, shalom buat saudara semua. Salam sehat, kuat, sejahtera total bagi saudara dan keluarga. Saya deklarasikan hari ini buat saudara, Dia Tuhan Jehovah Rapha. Tuhan yang adalah penyembuh bagi kita semuanya. Kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga emosi, roh, jiwa, tubuh, pikiran, tapi juga ekonomi saudara. Mengalami realitas Tuhan Jehovah Rapha buat saudara, Tuhan yang menyembuhkan saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin bacakan buat kita dari Mazmur pasal yang ke-27. Dalam Mazmur 27 dikatakan di sana, hatiku mengikuti firman-Mu. Dan kemudian kalimat berikutnya adalah ini, carilah wajahku, kata Tuhan, maka wajah-Mu ku cari. Kemudian Daud dia berteriak dan berkata, jangan sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Nah, ada perbedaan besar antara orang yang sungguh-sungguh hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mempunyai hubungan cinta dengan Tuhan. Maka kerinduan terbesarnya adalah ini, untuk melihat, memandang wajahnya Tuhan. Melihat Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang wajah, pertama kita berbicara tentang the presence. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, carilah wajahku, Dia sedang mengajak kita dan berkata, apakah engkau merindukan kehadiranku? Apakah engkau menginginkan aku hadir? Jadi wajah yang pertama berbicara tentang the presence, kehadiran Tuhan. Tangan bisa tangan siapa saja, ya, karena identitas itu adanya di wajah, kan, bukan ada di tangan, bukan ada di kaki. Tangan bisa banyak mirip, kaki bisa banyak mirip, tapi wajah itu yang paling otentik, yang nggak bisa disamarkan. Walaupun hari-hari ini sulit memang untuk mengenali wajah, karena semua kita harus pakai masker. Tetapi pesan Tuhan dari Mazmur 27 ini, teriakan Daud adalah ini. Ketika Tuhan berkata, seek my face. Ketika Tuhan berkata, carilah wajahku. Dan yang Daud lakukan adalah ini, maka wajah-Mu ku cari Tuhan. Wajah-Mu ku cari. Jadi Daud betul-betul kerinduan dia terbesar adalah cari wajahnya Tuhan. Ya, itu sebabnya dia teriak, dikatakan, jangan sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Kekasih Tuhan, kalau ada satu hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini, adalah ketika Tuhan dia menyembunyikan wajahnya dari saya. Ketika saya berdoa, saya tidak bisa pandang wajahnya Tuhan. Ketika saya menyembah, itu hanyalah lagu nyanyian, tapi saya tidak melihat wajahnya Tuhan. Ini adalah ketakutan yang paling terbesar buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena saya terlalu mencintai Tuhan, dan saya tidak akan pernah puas sampai saya memandang wajahnya Tuhan. Artinya sekali lagi memandang wajah Tuhan adalah saudara mengalami kehadirannya. Karena wajah berbicara tentang the presence. Tapi yang kedua, ketika kita berbicara tentang wajah, kita berbicara tentang siapa Tuhan. Kita berbicara tentang karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Sebagai anak Tuhan hari-hari ini, Tuhan menginginkan kita, menguji kita. Apakah kita menginginkan kehadiran Tuhan lebih dari berkatnya Tuhan? Apakah kita menginginkan mujizat Tuhan lebih daripada pribadi Tuhan sendiri? Apakah kita menginginkan berkat mujizat Tuhan lebih daripada hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan wajahnya Tuhan? Karena hanya dengan memandang wajahnya kita diubah menjadi serupa dengan wajahnya Tuhan. Karena itu, saudara, hari-hari ini Tuhan menantang kita. Tuhan mengajak kita dan Dia berkata, seek my face. Carilah wajahku. Tuhan tidak mau kita menjadi seperti bangsa Israel yang hanya mengenal perbuatan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-7 dikatakan Musa mengenal jalannya Tuhan, tetapi bangsa Israel mengenal perbuatan-perbuatannya Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semua punya tujuan hidup. Kita mengalami encounter dengan wajah Tuhan setiap hari. Face to face kita melihat Tuhan terus menerus. Ya, pandang wajahnya Tuhan. Karena hanya dengan memandang wajahnya Tuhan, ketika kita melihat wajah Tuhan, di situ ada arahan dari Tuhan.
Ketika kita memandang wajah Tuhan, di situ ada kemuliaan, di situ ada berkat, di situ ada sifat, di situ ada karakter, di situ ada otoritas. Ketika kita memandang wajahnya Tuhan. Karena itu hari-hari ini Tuhan memanggil kita kepada sebuah kedewasaan, di mana tujuan hidup kita bukan lagi sekedar mengejar berkat Tuhan dan mencari berkat Tuhan. Tapi tujuan hidup kita adalah mencari wajahnya, bersekutu dengan Dia, menikmati wajahnya Tuhan lebih dari berkatnya Tuhan. Sudah diberkati dengan uang 1 miliar, tapi engkau tidak bisa bersekutu dengan uang. Kau tidak bisa bersekutu dengan berkat. Karena kita bicara tentang hubungan, bicara tentang persekutuan, maka kita berbicara tentang pribadi. Dan ketika kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang wajahnya Tuhan. Itu sebabnya destiny kita adalah ini, menjadi serupa dengan gambar wajahnya Yesus. Karena gambar inilah yang telah hilang dan telah rusak hari-hari ini dari hidup manusia. So, Tuhan tidak mau saudara cuma sekedar mengejar tangannya Tuhan. Tuhan ingin saudara jadi orang-orang yang mengejar wajahnya. Mencari wajahnya lebih dari apapun juga. So, Tuhan panggil kita pada sebuah tingkat keintiman dan hubungan yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Musa mengenal jalannya Tuhan. Dan hari-hari ini sangat penting kita sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Tuhan. Bagaimana mengenal jalan Tuhan? Dengan kita mengalami Tuhan, encounter dengan wajah Tuhan. Karena di sanalah kita ketemukan kehadiran Tuhan, hikmat Tuhan, dan jalan Tuhan. Ketika motivasi hidup kita adalah ini, memandang wajah Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.